wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pula sekarang saya berada di Makom Kiai Haji Musa di Kampung Kedung Dalem. Selanjutnya mari ikutin saya terus untuk mencari informasi tentang sosok beliau Kiai Haji Musa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Taufan, asli dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya nanti mau ngobrol tentang beliaunya Kiai Musa, dulunya bagaimana sosoknya gitu. Dan nanti paling kita minta informasinya yang valid insya Allah Pak ya. Dan sebelumnya ini dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Abdullah. Abdullah, Pak Abdullah. Panggilan dulu aja lah panggilannya. Pak Abdullah ya. Saya manggilnya Pak Abdullah ya. Dulu aja nggak apa-apa. Pak Abdullah ini masih ada kaitannya keluarga dari Kiai Musa? Masih. Masih. Dari adanya ponakan atau sepupu atau? keponakan. Oh, ponakan. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Pak ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan sosok Kiai Musa dulu itu beliaunya itu dulunya itu bagaimana di sekitar kampung sini Pak? Kalau beliau itu dari dulunya itu dia makan tingkat ilmunya kan tingkat ilmu toreko ya. Toreko. Sufi, tasawuf. Jadi dia mah itu Lama sufi ya. Jadi itu orangnya terlalu menyendiri aja. Setahu saya dari proses dari orang tua dulu gitu ya. Itu. Jadi dari beliau itu 3 saudara. Bertiga saudara. Jadi pertama dari ibunya itu Siti Khadijah. Pertama Muhammad Ilham. Yang kedua Mauju udah meninggal tuh. Yang ketiga beliau itu anak ketiga. Oh, anak terakhir Kiai Musa ini ya. Bapaknya Haji Asimun. Bapak Haji Asimun. Oh. Orang makamnya sini ada keluarga sini. Oh, makamnya di sini juga. Jadi beliau itu asli orang Kedung Dalem. Asli sini berarti. Cuman kalau di jejak dari ilmu itu pertama ngaji di Kidahalan sini nih. Tanjakan sini nih, tanjakan Kidahalan tuh ngaji. Kedua di Kilebar sono di Cikupa. Ketiga di Sikalimi di sini Linduk ini di Kronjo ya. Keempat Kresek Rencalang ke Umar. Ya oke Umar ya. Itu sejak beliau itu menimba ilmu lah gitu ya. Tapi mungkin Allah alam menambah tingkat ilmu begitu mungkin gurunya banyak, cuman misterius deh ya. Gitu banyak lah. Kalau untuk keseharian mah dulu beliau itu saya pun masih kecil belum ada kali ya. Cuman cerita orang tua insya Allah nggak ngelebih nggak ngurangin. Itu dia orangnya selalu menyendiri. Tani aja, tani. Oh, petani berarti petani. Ya. Petani sama ngaji gitu, ngaji apa gitu. Sosoknya itu beliau mah selalu pengen dinam orang, aja diledek sama orang gitu. Udah begitu tingkatnya gitu. Ilmu tasawuf begitu nih ya. Iya. Udah lebihnya begitu ya. Kira apa lagi yang ditanyakan? Ya, kalau buat peninggalan sendiri itu beliau apa pernah meninggalkan kayak pesantren atau apa gitu? Kalau beliau itu nggak punya santri. Nggak punya santri dia mah beliau mah. Jadi di sini mah ngajarnya itu bukan ngajarnya akhlak. Ngaji diri di sini mah beliau mah. Peninggalannya itu rumahnya ada, rumah beliau ada masih atapnya alurnya atap, atasnya bawahnya masih tanah si alami. Dan untuk peninggalan dari beliau itu sejarah beli sumur tua itu di depan. Untuk dimandi, untuk diminum nggak apa-apa itu. Sumur doang itu depan tuh. Peninggalan dari beliau itu sumur ya. Kalau petilasan rumah masih ada rumah itu. Kalau keturunannya masih ada nggak Pak? Beliau nggak punya keturunan. Oh, berarti nggak punya istri, nggak punya anak. Tunggal gitu ya? Ya. Hidup sendiri. Sendiri beliau mah nggak punya istri, nggak punya anak. Ya. Kalau dulu mah waktu masih kecil punya istri, masih sepi ini, masih hutan belantara maksudnya. Jadi dijodoh-jodohin sama orang tua, ini sepi nih nikah gitu. Tapi beliau di sini, istrinya di mana? Baik lagi lama-kelama istrinya minta pisah sendiri gitu. Berarti emang sosok beliau itu sukanya menyendiri Pak ya? Menyendiri di kamar gitu. Di kamar di rumah aja gitu, kamar dia mah. Tapi kalau keluar buat nemenin warga itu sering atau gimana Pak? Kalau masih lelakon bahasa perjalanan tetap masih keluar. Kalau masih dulu belum menyendiri mah belum masih di rumah aja masih keluar. Kalau malam gitu kan zaman dulu kan belum ada listrik ya, pakai promak gitu kan. Kemana diiring gitu kan. Gitu aja.
gitu, jalan kaki aja. Pas sekarang aja udah rame begini. Intinya mah beliau mah udah ilmunya ilmu tasawuf sufi sih, jadi ilmu sufi ya. Jangan lu Berarti mengumpat diri. ulama sufi juga ya. Iya, kayak gitu. Kalau buat yang peziarah di sini tuh banyak mas? Banyak. Ya? Apalagi 5 lembar Jumat nih, banyak di kalangan santri semuanya mas itu. Kalangan santri banyak itu, kalangan santri. Nah, sampai kira-kira subuh. Yang paling jauh itu dari kota mana kalau buat peziarah? Tamu di sini mah campur aduk sih, banyak sih yang dari Jawa juga ada. Oh, di luar kota sekitar Tangerang ada, Tangerang apalagi banyak Tangerang malah. Jawa juga ada, Palembang, Lampung ada. Oh, sampai luar Jawa. Iya, luar Jawa ada. Itu pun kalau orang-orang luar daerah kebanyakan alamat tuh mimpi dia. Oh, mimpi saya suruh ke sini gitu ya, dulu ada soal begitulah. Mungkin udah gerak Allah kalau begitu kali ya. Iya. Mimpi. Jadi kemarin silaturahmi nanya sejarah beliau ya, apa ada begini ya, beliau udah nggak ada, udah sejarah johirnya udah meninggal kan ya. Iya. Makamnya ada, paling kita sebagai umat muslimat ya kita paling ziarah, mengirim doa buat beliau, meminta sama Allah udah gitu ya. Kita minta kebarokahannya. Kita mau orang kotor ya gitu ya. Kita mau orang lama dijabah sama Allah, beliau mudah-mudahan ya. Kita kalau sering silaturahmi kemari sekali, 2 kali, 3 kali mungkin cepat dijabah. Sebagai penjembatan doang beliau kali ya, perantara. Wasilah doang begitu, kira-kira begitu pas. Ya. Kalau tadi kan di situ ada 2 makam tuh. Itu ibunya. Oh, sebelahnya tuh makam ibunya. Siti Khadijah itu ibunya. Kalau bapaknya sini nih. Oh, bisa bapaknya di situ ya. Dekat makam keluarga juga, bukan makam saya, makam keluarga sini, makam bapak saya. Berarti sini masih wilayah keluarga semua. Keluarga semua, keluarga semua. Bukan siapa pekeluarga. Berarti beliau ini memang ngaji ilmu akhlak kali ya, mengutamakan akhlak gitu ya. Rekod ya, tingkatan para wali ya gitu ya. Gitu lah. Rekod ulama sufi ya. Sufi ya. Belajar ilmu sufi. Kadang bisa mengendalikan nafsu sih beliau mah. Habis nggak punya istri, nggak punya anak. Iya. Bisa mengendalikan nafsu kan ya. Kalau kita makan ya, waduh ya. Cita-citanya banyak, kita mau punya istri banyak, kalau dunia banyak ya beliau mau nggak ada. Dunia itu nggak mau, dunia muda lah. Dunia ngikutin beliau udah ditolak sama beliau mah. Emang karakternya beliau kayak gitu, suka menyendiri. Begitu ya. Sampai beliau itu meninggal memang suka menyendiri gitu, Bang. Kalau beliau itu pas sendiri udah di dalam, udah nggak ketemu sama orang. Ketemu tangan doang ngobrol. Oh, jadi, berarti secara kayak fisik muka enggak. Waktu masih lakon mah iya, masih di luar malah lakon perjalanan masih keluar. Tapi pas di dalam mah orang cukup tangan doang, nggak ada tahu rupa wajah, nggak tahu fisik wajahnya, nggak ada yang tahu. Sampai meninggal ya? Iya, nggak ada yang tahu. Dari pihak keluarga itu? Apanya pihak keluarga? Maksudnya nemuin secara fisik? Sama. Oh, enggak? Sama ya, kan beliau mah nggak pilih kasih, walaupun itu saudara, walaupun itu saudara dekat, tetap nggak bisa. Paling kita kalau pengen tahu secara tidak langsung, kalau kepergok lagi di luar nih, langsung beliau ke dalam gitu. Lari aja, iya nggak sengaja. Susah udah susah. Sampai ketahuan sampai meninggal, nggak ada umur, tutup usia itu begitu. Nggak bukan begini kalau kita silaturahmi ke uji kan kita tatap mata ya. Bukan begini ngobrol bisa silaturahmi. Apa yang kalau kita ngobrol, Buya ini masalah saya begini, tolong dibantu doanya, kan beliau kagak. Cukup tangannya begini dan si tamu tuh ngomong sendiri dan cukup jawabnya nggak banyak lebar, aja. Gitu dikit aja ya. Jadi seolah-olah serahkan sama Allah, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak takabur itu ya. Cuma cukup kekuasaan Allah begitu. Ya mungkin itu sekelas cerita tentang beliau Pak ya. Ya insya Allah lah. Kalau perjalanan dari zaman dulunya masih lakon banyak sih cerita masalah waktu pesantrennya, masih dulunya banyak ya. Tapi intinya mas kesimpulannya beliau mah ilmunya ilmu tarekoh, tasawuf sufi gitu kan. Emang dulu beliau itu petani. Petani sawah ya, nyawa macu lah gitu. Cuma udah ditakdir sama Allah harus begitu kali ilmunya gitu lah. Bisa mengangkat orang Tangerang khususnya ke dalam gitu kan, caranya gitu. Ya oke Pak, mungkin segitu saja Pak ya, silaturahmi saya ke Bapak. Dan insya Allah di waktu yang akan datang mungkin kita semuanya bisa silaturahmi ke sini, bisa ketemu Bapak dalam keadaan sehat walafiat Pak ya. Mungkin kita sekiankan dulu Pak ya. Insya Allah kalau ada waktu kita silaturahmi ke sini lagi Pak ya. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari kami, dari Tawar Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.